Kabar baik berhembus dari kubu Ukraina dan Rusia. Sebanyak 95 tentara Ukraina dan Rusia saling dibebaskan dalam rangka pertukaran tahanan perang dua kubu. Dari Ukraina, 95 personel termasuk anggota angkatan bersenjata, Garda Nasional, dan Garda Perbatasan, demikian diumumkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 17 Juli waktu Kiev. Terima kasih kami kepada tim pertukaran kami dan Uni Emirat Arab, UEA, karena telah memediasi pembebasan mereka, kata Zelensky via pernyataan resminya. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pembebasan tersebut terjadi sebagai bagian dari pertukaran tahanan, karena 95 tawanan Rusia juga dibebaskan. Markas Besar Koordinasi Tahanan Perang, POE, Ukraina kemudian mengonfirmasi pertukaran tersebut. Jumlah tawanan perang yang dibebaskan mencakup 49 anggota angkatan bersenjata, termasuk satu orang yang dikerahkan secara sukarela dengan helikopter ke Azovstal di Mariupol untuk bergabung dengan para pembela selama pengepungan Rusia pada tahun 2022. 21 anggota Garda Nasional, 10 pelaut, 7 anggota pertahanan teritorial, dan 5 penjaga perbatasan juga dibebaskan, di antaranya. Bloomberg melaporkan pertukaran tahanan yang dimediasi UEA hari ini, menambahkan bahwa hal ini akan menambah jumlah total tahanan yang dipertukarkan di bawah mediasi negara Teluk itu menjadi 1.400. Negara-negara Arab seperti UEA dan Arab Saudi telah berulang kali mengambil peran sebagai mediator dalam pertukaran tahanan antara Ukraina dan Rusia. Pertukaran sebelumnya terjadi pada tanggal 25 Juni, ketika Ukraina membawa kembali 90 tahanan dari penahanan Rusia. Pada tanggal 17 Juli, 3.405 tawanan Ukraina telah dibawa pulang dengan selamat sejak dimulainya invasi skala penuh, kata Ombudsman Dmytro Lubinets di Telegram. Militer Rusia 18 Juli merilis rekaman awak tank T-72B3M dari formasi senapan bermotor gunung dari kelompok pasukan pusat, menghancurkan titik kuat angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan langsung, memastikan kemajuan pasukan kelompok penyerang ke arah Avdiivsky. Setelah mendapat tugas memberikan dukungan tembakan kepada pesawat penyerang, kapal tanker tersebut pindah ke posisi menembak untuk menembak langsung. Mendekati benteng musuh, para kru mengerjakan mereka dengan peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, menghancurkan titik senapan mesin dan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Penembakan terjadi dari jarak sekitar 800 meter dengan latar belakang tembakan mortir yang terus-menerus dan penggunaan drone FPV oleh angkatan bersenjata Ukraina. Setelah menyelesaikan tugasnya, awak tank meninggalkan posisi menembak untuk mengisi amunisi di area belakang. Tank T-72B3M adalah versi terbaru dari seri T-72 yang telah ditingkatkan dengan sejumlah fitur canggih untuk meningkatkan daya tempur dan keandalannya di medan perang. Tank ini dilengkapi dengan mesin diesel V92S2F yang mampu menghasilkan daya sebesar 1.130 tenaga kuda, memungkinkan T-72B3M mencapai kecepatan maksimum hingga 60 km per jam di jalan raya dan 35 km per jam di medan berat. Sistem suspensi yang ditingkatkan dan trek baru juga memberikan mobilitas yang lebih baik dan stabilitas yang ditingkatkan di berbagai jenis medan. Salah satu fitur utama dari T-72B3M adalah sistem kontrol tembakan Sosnau yang canggih, yang memungkinkan penargetan otomatis dan akurat bahkan dalam kondisi buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan meriam Smoothbore 246M5 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru anti-tank dan rudal kendali. Selain itu, T-72B3M dilengkapi dengan sistem pelindung balistik yang ditingkatkan, termasuk pelindung reaktif eksplosif, ERA, Relic, yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap proyektil kinetik dan hulu ledak kumulatif. Untuk memperkuat perlindungan dan survivabilitas, T-72B3M dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif ARENA-M, yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman yang mendekat seperti roket anti-tank. Interior tank juga telah diperbarui untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kru, dengan sistem navigasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan kombinasi daya tembak yang kuat, perlindungan yang superior, dan teknologi canggih,
T-72B3M adalah salah satu tank tempur utama yang paling andal dan efektif dalam arsenal militer Rusia. 1200 лошадиных сил, ездит довольно так резво, 90 км в час, вот, и стреляет хорошо, вот, все отлично. Из современного это у нас рэп, как вы уже заметили, новые ноу-хау, это наши ребята все делают. На данном участке мы работаем по правому берегу Днепра, уничтожаем опорные пункты противника, жилую группу, также опорные пункты скрываются, и мы их уничтожаем. Противник действует активно, работаем в штатном режиме, задачи бывают и в дневное, и в ночное время суток. Команда поступила, выезжаем, отрабатываем, поражаем все цели. За время работы запомнились, каждый выезд запоминается. Бывает, конечно, особенные, когда противник применяет беспилотники. Также можно наехать на мину неудачно. Но в целом танк надежный, все возвращались с поля боя живые, здоровые, и машина тоже возвращалась целой. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Militer Rusia melancarkan serangan udara dengan bom klaster Iskander, drone Grand hingga rudal jelajah KH-39 Lemur. Dalam video yang beredar 17 Juli, di wilayah di Lipchanovka, dekat kota Izium, sebuah depot amunisi besar ditemukan, personel angkatan bersenjata Ukraina tertangkap kamera drone pengintai sedang bongkar muat amunisi dengan pengiriman memakai truk sipil yang disamarkan. Target dinetralkan Rusia pada malam hari dengan UAV Gran, sehingga mengakibatkan dua hanggar amunisi artileri berkapasitas total minimal 400 ton hancur. Selain itu, 6 truk yang digunakan angkatan bersenjata Ukraina untuk mengangkut amunisi hancur, serta sekitar 15 personel infanteri angkatan bersenjata Ukraina ikut dinetralkan. Video lain, rudal klaster 9723 Kalimao Terka, Iskander M, angkatan bersenjata Rusia menghantam lokasi pelatihan Brigade ke-13 Garda Nasional Ukraina di desa Pereshchnoye, wilayah Kharkov. Dalam rekaman, personel Ukraina diangkut dengan bus untuk pelatihan militer di lokasi tersebut. Rekaman pemantauan objektif drone pengintai Rusia menunjukkan kedatangan ambulans setelah serangan dan proses evakuasi tentara musuh yang terluka dan tewas. Video ketiga, rudal jelajah KH-39 Lemur menghantam posisi pasukan lintas udara Ukraina di wilayah Burgunka, Kherson. Sebuah bangunan diduga markas sementara Ukraina hancur berkeping dihantam rudal jelajah. 3 personel Ukraina yang selamat dari serangan ini berlari mencari tempat perlindungan aman setelah serangan tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Komunitas internasional mendesak dua kubu mencari jalan keluar menengahi konflik ini. Pesawat tempur angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi ke kota Volchansk. Dalam rekaman yang beredar pada 16 Juli, pesawat tempur Rusia terlihat menjatuhkan bom luncur ke sejumlah titik strategis di Volchansk. Serangan tersebut menargetkan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina yang tersembunyi di hutan serta gedung bertingkat di daerah perkotaan. Video serangan tersebut disertai keterangan, pekerjaan penerbangan di daerah pemukiman Volchansk. Kota Volchansk merupakan salah satu target yang ingin direbut Rusia dalam formasi ofensif menuju arah Kharkiv. Serangan di Volchansk dianggap sebagai bagian dari upaya besar Rusia untuk memperluas kendali teritorialnya di wilayah tersebut. Perkembangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menyoroti strategi agresif Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Meningkatnya serangan di Volchansk mencerminkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kota ini menjadi pusat perhatian karena lokasinya yang strategis dalam rute menuju Kharkiv. Penduduk setempat mengalami dampak langsung dari serangan ini, dengan banyak infrastruktur dan bangunan yang rusak akibat bom luncur.
Keadaan ini semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, dengan ribuan warga yang kini terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pesawat tempur angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi ke kota Volchansk. Dalam rekaman yang beredar pada 16 Juli, pesawat tempur Rusia terlihat menjatuhkan bom luncur ke sejumlah titik strategis di Volchansk. Serangan tersebut menargetkan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina yang tersembunyi di hutan serta gedung bertingkat di daerah perkotaan. Video serangan tersebut disertai keterangan, pekerjaan penerbangan di daerah pemukiman Volchansk. Kota Volchansk merupakan salah satu target yang ingin direbut Rusia dalam formasi ofensif menuju arah Kharkiv. Serangan di Volchansk dianggap sebagai bagian dari upaya besar Rusia untuk memperluas kendali teritorialnya di wilayah tersebut. Perkembangan ini menambah ketegangan di medan perang dan menyoroti strategi agresif Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung. Meningkatnya serangan di Volchansk mencerminkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kota ini menjadi pusat perhatian karena lokasinya yang strategis dalam rute menuju Kharkiv. Penduduk setempat mengalami dampak langsung dari serangan ini, dengan banyak infrastruktur dan bangunan yang rusak akibat bom luncur. Keadaan ini semakin memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, dengan ribuan warga yang kini terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Rusia kembali merebut wilayah Lozovatskoye di Ukraina dan bergerak menuju Timofeevka, ke arah Pokrovsky. Unit kelompok pasukan, pusat, berhasil menerobos ke Lozovatskoye dan dengan cepat maju ke pusat pemukiman, menduduki sebagian besar wilayah tersebut saat malam tiba, menurut keterangan video dari akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor pada 18 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia diharapkan segera mengumumkan pembebasan penuh wilayah Lozovatskoye setelah militer Rusia mensterilkan seluruh area. Pergerakan pasukan Rusia ini menunjukkan upaya terus-menerus mereka untuk menguasai lebih banyak wilayah Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung. Sementara itu, ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat dengan serangan dan perlawanan yang terus berlanjut. Perebutan wilayah strategis seperti Lozovatskoye menandakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Militer Rusia merilis rekaman video awak helikopter Mi-28NM menghancurkan benteng dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan utara di arah Kharkov. Helikopter Mi-28NM, varian terbaru dari Mi-28, Night Hunter, menampilkan sejumlah peningkatan teknologi dan performa yang signifikan. Ditenagai oleh dua mesin turboshaft Klimov VK-2500, helikopter ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 300 km per jam dan memiliki jangkauan operasi hingga 450 km. Mi-28NM juga dilengkapi dengan rotor utama dan ekor yang didesain ulang untuk meningkatkan stabilitas dan kelincahan manuver.
Mi-28NM dilengkapi dengan sistem avionik canggih yang mencakup radar N025, yang mampu mendeteksi dan melacak target di darat maupun di udara dalam kondisi cuaca apapun, siang atau malam. Helikopter ini juga dilengkapi dengan sistem elektro-optik OPS-28M untuk penargetan yang presisi dan kamera termal yang memampukan operasi dalam gelap. Sistem pertahanan diri, termasuk perangkat untuk mengelak dari rudal dan pelindung balistik, meningkatkan survivabilitasnya di medan perang. Persenjataan Mi-28NM mencakup meriam otomatis 30 mm Shipunov 2A42 yang terpasang di bawah hidung, rudal anti-tank Ataka dan Hrizantema, serta roket tak terarah S-8 dan S-13. Helikopter ini dirancang untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, dan target darat lainnya dengan akurasi tinggi. Dengan kombinasi antara daya tembak yang kuat, kemampuan manuver yang tinggi, dan sistem deteksi serta penargetan canggih, Mi-28NM merupakan salah satu helikopter serang paling canggih dalam arsenal militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 563.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.130 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia total telah kehilangan 8.245 tank, 15.883 kendaraan tempur lapis baja, 20.833 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.465 sistem artileri, 1.120 sistem roket peluncur ganda, 893 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.274 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia 18 Juli merilis rekaman awak tank T-72B3M dari formasi senapan bermotor gunung dari kelompok pasukan pusat, menghancurkan titik kuat angkatan bersenjata Ukraina dengan tembakan langsung, memastikan kemajuan pasukan kelompok penyerang ke arah Avdiivsky. Setelah mendapat tugas memberikan dukungan tembakan kepada pesawat penyerang, kapal tanker tersebut pindah ke posisi menembak untuk menembak langsung. Mendekati benteng musuh, para kru mengerjakan mereka dengan peluru fragmentasi berdaya ledak tinggi 125 mm, menghancurkan titik senapan mesin dan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Penembakan terjadi dari jarak sekitar 800 meter dengan latar belakang tembakan mortir yang terus-menerus dan penggunaan drone FPV oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menyelesaikan tugasnya, awak tank meninggalkan posisi menembak untuk mengisi amunisi di area belakang. Tank T-72B3M adalah versi terbaru dari seri T-72 yang telah ditingkatkan dengan sejumlah fitur canggih untuk meningkatkan daya tempur dan keandalannya di medan perang. Tank ini dilengkapi dengan mesin diesel V92S2F yang mampu menghasilkan daya sebesar 1.130 tenaga kuda, memungkinkan T-72B3M mencapai kecepatan maksimum hingga 60 km per jam di jalan raya dan 35 km per jam di medan berat. Sistem suspensi yang ditingkatkan dan trek baru juga memberikan mobilitas yang lebih baik dan stabilitas yang ditingkatkan di berbagai jenis medan. Salah satu fitur utama dari T-72B3M adalah sistem kontrol tembakan Sosnau yang canggih, yang memungkinkan penargetan otomatis dan akurat bahkan dalam kondisi buruk. Tank ini juga dilengkapi dengan meriam Smoothbore 246M5 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru anti-tank dan rudal kendali. Selain itu, T-72B3M dilengkapi dengan sistem pelindung balistik yang ditingkatkan, termasuk pelindung reaktif eksplosif, ERA, relik, yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap proyektil kinetik dan hulu ledak kumulatif. Untuk memperkuat perlindungan dan survivabilitas, T-72B3M dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif ARENA-M, yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman yang mendekat seperti roket anti-tank. Interior tank juga telah diperbarui untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kru, dengan sistem navigasi dan komunikasi yang lebih baik. Dengan kombinasi daya tembak yang kuat, perlindungan yang superior, dan teknologi canggih, T-72B3M adalah salah satu tank tempur utama yang paling andal dan efektif dalam arsenal militer Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli melansir militer Rusia total kehilangan 563.640 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.130 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia total telah kehilangan 8.245 tank, 15.883 kendaraan tempur lapis baja, 20.833 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.465 sistem artileri, 1.120 sistem roket peluncur ganda, 893 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.274 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.